Kita akan melihat satu bagian dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, kita bisa baca dengan lebih teliti di rumah, tapi saya akan membaca ayat 1 sampai 4 saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Segala sesuatu ada waktunya. Seringkali ayat-ayat ini sampai seterusnya, sampai ayat 15, kita teropong dari sudut pandang seperti ini, bahwa saya punya waktu untuk tertawa, nanti saya ada waktu untuk menangis. Saya ada waktunya lahir, mungkin kapan saya ada waktu untuk mati. Itu peneropongan sudut pandang yang saya rasa kita sudah pernah lakukan. Saya ada waktu untuk segala sesuatu. Tetapi pada sore ini saya mau bawa kita dalam satu perenungan. Sempat saya sampaikan di keluarga muda dan pernah saya diskusikan dengan Pak Ofred soal ini. Bahwa kita ini seperti hidup di dalam dunia yang paralel. Dunia yang, ya kalau paralel universe lain cerita ya, itu ada teori-teori fisika kuantum dan segala macam. Tetapi yang saya maksud dengan dunia yang paralel adalah kita punya dunia kita sendiri-sendiri. Saya punya dunia saya sendiri yang saya jalani sendiri. Mulai dari bangun, lalu beraktivitas sepanjang hari, lalu tidur, itu pengalaman yang eksklusif. Hanya saya yang bisa alami sendiri. Yesbri juga begitu. Maksi juga demikian. Kita masing-masing. Nah, di dalam pengalaman dunia kita masing-masing itu terjadi waktu-waktu yang ditulis oleh Alkitab kepada masing-masing orang di dunianya sendiri-sendiri. Jadi saya mau bawa kita kepada satu sudut pandang bahwa bukan cuma melihat waktu-waktu ini ada untuk saya, tetapi waktu-waktu ini juga tercipta dan terjadi kepada orang lain secara bersamaan. Saya kasih satu contoh. Ini semakin menguat kepada saya ketika GPD Kalvari berduka karena anak dari Adibu Ambesa meninggal. Ya, waktu di rumah sakit kita mendoakan, saya sempat mendoakan. Butuh darah, saya sudah lama tidak donor darah dan saya memang penakut jarum. Dan puji Tuhan, istri saya juga memberi darah gitu, mendonorkan darahnya. Hanya mungkin dia menyesal begitu sampai di rumah sakit di PMI, bukan rumah sakit di PMI. Begitu dia lihat itu jarum dia bilang, "Awi pun besar." Kenapa? Beta sonde sangka ternyata sebesar ini. Kalau Pak Ofred lolos karena tidak cocok darahnya. Begini, maksud saya kenapa ini jadi membekas gitu? Karena waktu saya mendoakan di ICU, di dalam ruangan itu saya sangat merasakan rasa yang sangat tertekan betul karena sudah terbaring lemah gitu. Dan sedih saya berdoa sampai tidak bisa ngomong. Ya memang dari dulu saya juga tidak bisa seperti pendeta-pendeta lain yang hebat di mendoakan orang sakit. Saya menangis di situ. Tapi setelah pulang saya kemudian harus menjalani hidup yang milik saya.
Lalu setelah itu saya harus mengurus anak-anak saya, lalu bermain dengan, lalu harus tertawa. Sementara yang saya tahu, adikmu dan istri mungkin tidak bisa tertawa seperti itu di ICU. Akhirnya saya mengaminkan bahwa kita ini sementara menjalani kehidupan kita secara paralel bersamaan dengan orang lain, dengan pergumulan-pergumulan, dengan tanggungan-tanggungan masing-masing. Di akhir dari PA ini, di bagian akhir kita akan belajarlah beberapa hal yang harus kita lakukan di kondisi seperti ini. Tapi sebelum itu, mari sadari ini dulu. Dan waktu hari kematian, saya dapat WA itu jam 2 lebih di WA. Lalu di grup-grup mulai ada WA. Coba perhatikan WA di grup itu. Turut berduka cita. Tapi kemudian selamat hari ulang tahun. Lalu kemudian di depan sekolah Alkitab Kalvari ada acara peminangan Koko Beni. Astaga. Malam itu puji Tuhan sonde ada musik sampelat, jadi ada kesempatan saya merenung. Begini hidup manusia. Begini hidup manusia. Ada penderitaan, ada pergumulan, tapi ada juga kesenangan dan dijalani masing-masing orang di dalam dunianya sendiri. Nah, karena itu kalau kita sudah menyadari hal-hal ini, maka apa yang harus kita tanggapi? Seperti apa tanggapan kita menghadapinya? Yang pertama kita lihat dari Pengkhotbah pasal 3 ini, ayat 11. Saya bacakan, ayat yang sangat populer. Kira-kira ini membimbing kita untuk menanggapi dunia kita yang paralel ini. Ayat 11 saya baca. Ia, Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kreasi Tuhan pasti tepat. Namun yang menjadi masalah adalah bagian B ayat 11, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka bagian B ini adalah tanggapan kita. Di saat kita menghadapi jalan hidup masing-masing, marilah kita berjuang untuk paham karya Tuhan. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Tetapi bagi saya dan saudara yang punya firman dan Roh Kudus, walaupun secara utuh 100% tidak mampu kita selami, karena Paulus pun berkata, siapa yang dapat memahami pikiran Tuhan, tapi marilah kita berjuang untuk menempatkan diri pada rencana-rencana Tuhan. Haleluya. Daripada di saat yang bahagia terjadi, kita malah berdosa di dalam berkat. Lalu di saat yang duka terjadi, kita malah mengeluh, meratap sebagai orang-orang seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak begitu. Ada karya Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Banyak yang berdebat, waktunya siapa? Waktu itu terjadi atau waktunya Tuhan? Bukan di situ titik tekannya. Pokoknya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang harus kita lakukan adalah belajar memahami, supaya kita dapat menentukan sikap yang tepat. Ya, kita ini kalau lagi ada sukacita juga banyak yang kebablasan. Lihat piju ada orang sudah muncul ibadah setelah ditanya kecewa dengan Tuhan. Ini kan semua reaksi-reaksi yang tidak pas. Ketika orang diterpa dengan pergumulan, dia bikin diri kayak hanya dia pusat dunia, sehingga semua orang harus maklum dengan pergumulan saya. Tidak begitu. Kita ini paralel, mereka juga sementara bergumul, orang yang lain juga sementara berjuang. Sama aja kita. Tarik napasmu. Renungkan hidupmu.
Lalu temukan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, apapun bentuknya. Haleluya. Yang kedua, jadi mari kita memahami apa yang Tuhan maksudkan. Ayat 12 dan ayat 13 saya baca. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Sepertinya negatif kata-kata di ayat 12 ini. Tetapi ayat 13 memberi sebuah penekanan. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang disindir oleh pengkhotbah adalah orang hanya memilih yang bersuka-suka saja sehingga over menikmati secara berlebihan. Tetapi dari ayat 1 sudah disampaikan segala sesuatu, mau suka, mau duka, mau rugi, mau untung, itu memang ada waktunya. Maka saya mengambil satu kesimpulan. Selain kita menanggapi semua peristiwa dalam hidup ini dengan cara mencari maksud Tuhan, menyelami pekerjaan Allah, yang kedua, menikmatinya sekarang. Bukan menikmatinya kemarin atau menikmatinya besok. Saya ganti kata menikmati dengan ini. Menghayatinya sekarang, bukan menghayatinya kemarin atau besok. Ada orang stres gara-gara itu. Gara-gara dia tidak hidup sekarang, dia hidup kemarin. Wih, oma dulu, lu tahu sama bapak ini 3 tahun lalu. Makanya kalau ada orang mau pensiun, saya selalu bilang hati-hati oh. Om Sefnat ketawa karena waktu mau pensiun dia bilang, karena subiasa begini, subiasa begitu tak stop. Pak Roy juga yang dari Malang, dia beralih babak hidup. Saya bilang bersedia, bersiap-siap. Jangan terjebak pada masa lalu. Beta dulu, ketumpu rumah tangga dulu, ketumpu ekonomi dulu. Dengan memikirkan yang lama, hidup di masa lalu tidak akan membuat apa-apa di kehidupan masa kini. Apa yang Tuhan berikan sekarang itu yang terbaik dan kita punya hak menikmatinya. Yang setuju bilang amin. Sekali lagi saya akan bertolak dari ayat 1 dan seterusnya. Segala sesuatu ada waktunya. Bagaimana kita mau menikmati yang sekarang, mau menghayati yang sekarang? Orang saya sekarang ada masalah kok. Nah, terus bagaimana? Memang ada masalah itu, makanya 2 PA sebelumnya saya bicara tentang menyelesaikan masalah. Dan masalah itu adalah sebuah kesempatan untuk kita tampil lalu menyelesaikan itu. Bukan kalau masalah datang kita lari dan terbirit-birit tidak melakukan apa-apa. Jadi di tengah masalah pun ada penghayatan dan ada penikmatan. Kapan saya dan saudara menikmati kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan menolong kita? Kalau keadaan kita baik-baik saja, tidak mungkin. Tadi saya diminta oleh Undarma untuk kasih orasi ilmiah di acara wisuda. Lalu mewakili yayasan Ibu Mika sempat share soal perjuangan. Saya sedikit banyak sudah tahu perjuangan yayasan itu. Tetapi begitu itu disampaikan, oh iya ya. Ternyata setelah melewati masalah akan ada kesaksian pertolongan Tuhan. Di tengah khalayak umum bilang ada pertolongan Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi saat ini, masalah pun itu hayati dan nikmati, lalu lihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Nah, mungkin kita akan menghakimi, ya gampang saya omong begitu. Sonde, beta omong ini tidak gampang. Karena dengan kesadaran, saya juga akan mengalami masalah. Akan mengalami duka.
Istri saya itu kalau bertanya itu bikin bapikir. Pokoknya setiap situasi apapun dia tanya, beta siap-siap memang. Misalnya ada orang, minta maaf, ini kan PA kita ngomong, ada orang anaknya meninggal, dia langsung tembak. Karena kalau anak meninggal, wah. Coba, lu bisa jawab ya sebelum. Ada kecelakaan barusan di mana? Sapa kok? 3 orang, satu keluarga, bapak, mama, anak, tabrakan dengan bemo, meninggal. Saya nggak tahu ibu itu bisa diselamatkan atau tidak, saya tidak tahu. Dia langsung tembak tanya, karena kalau jadi, diam-diam. Tapi memang segala kemungkinan itu ada. Tapi mari kita menikmati apa yang ada sekarang. Haleluya. Kalau itu berkat, nikmatilah, karena itu jerih lelahmu. Kalau itu masalah, hayatilah, karena satu kali kelak sebesar-besarnya badai, badai pasti berlalu. Lalu jangan hidup juga di masa depan. Terlalu pikir apa yang akan datang, terlalu bersiap apa yang akan datang, over prepared. Aduh, kemana? Akhirnya kita hidup dalam kecemasan. Akhirnya tidak bikin apa-apa. Kutong pikir Esau kok, lewat Oisapa nanti cilaka. Ya, son jalan itu. Ketemu bikin STT kok, nanti susah di perizinan. Ya, tidak jalan itu. Kami lagi berjuang. Pak Ofred nggak tahu turun berapa kilo dia. Lebih kurus. Ada anak-anak muda mungkin yang belum berumah tangga, takut nanti suami bapukul. Nanti tidak jadi nikah, pukul balik tuh. Susah. Kalau hidup di masa depan maka kita akan cemas lalu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Ambil langkah iman sekarang. Nikmati sekarang. Saya akan menyisipkan sebelum saya menutup, saya akan menyisipkan satu hal lagi. Jadi yang pertama mari kita berjuang menyelami maksud Tuhan, rencana Tuhan. Yang kedua kita menikmati hidup sekarang, bukan mengenang masa lalu dan cemas untuk masa depan. Yang ketiga ini saya sisipkan. Karena kita ini hidup di dunia yang paralel, kayaknya kita perlu mengembangkan empati. Empati. Mau melihat orang lain dan pergumulannya dari sudut pandang dia. Gara-gara ketong su banyak firman nih, jadi ketong pakai sudut pandang firman. Nah. Ketong su dididik dengan firman Allah jadi, itu salah, itu lemah, itu. Makanya saya bilang ini beta kasih sisip pemikiran saya, perenungan saya. Bagaimana kalau kita melihat seseorang dengan pergumulannya, jangan langsung tembak dari diri kita dan pengetahuan kita dan pengalaman kita. Bagaimana kalau kita berhenti sejenak dan mencoba memahami dia dari sudut pandang dirinya yang sementara mengalami itu. Itu juga berat loh. Kita harus lebih reflektif hari-hari ini. Supaya yang keluar dari mulut kita bukan penghakiman, yang keluar dari mulut kita bukan hinaan, yang ada di hati kita bukan kesombongan rohani, tapi empati. Setelah kita bisa melihat dari sudut pandang orang yang sementara mengalami, maka kita akan mulai tergerak membantu. Empati akan melahirkan aksi membantu. Kalau tidak, tidak. Oke, saya tutup dengan ayat ini. Ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Saya ulang lagi supaya tidak lupa. Yang pertama, mari dalam hidup ini kita berjuang memahami pekerjaan Allah. Ya, renungkan firman supaya kita paham apa yang Tuhan mau, lalu nikmati hidup, hayati hidup sekarang,
lalu milikilah empati dengan pergumulan yang dihadapi orang lain. Ayat 14-15 kali ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kesimpulan dari penghayatan hidup ini adalah segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Di saat kita sudah tidak mampu menghayati, di saat kita tidak mampu menyelami pikiran Allah, di saat hati kita sudah tidak mampu berempati karena juga kita sementara mengalami pergumulan yang sama, maka satu hal yang tersisa, penyerahan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, segala sesuatu dilakukan oleh Engkau, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurang. Dan karena itulah Engkau Allah. Karena absolutnya kuasa Allah, Dia menjadi Allah. Kita lihat Dia sebagai Allah. Karena segala sesuatu Dia yang atur. Nah, dengan penyerahan seperti ini, bukannya kita pasif lalu pasrah diri dan tidak melakukan apa-apa, tapi kita akan berjuang di dalam Allah. Kalau pakai kita punya kekuatan sendiri ini terbatas. Sudah mampu. Jangankan kita mau memecahkan persoalan Timur Tengah sana. Sudah, jampik itu perdamaian dunia. Orang-orang paling pintar di PBB aja bingung. Kau urus kutumpu anak kakak adik bakal lain 1,5 mati. Aduh, lemah kita. Tapi bukan berarti kita akan terbiar bodoh dalam keadaan lemah, tidak. Tapi mari kita naik menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati hidup kita yang banyak rasanya ini. Ada waktu untuk segala sesuatu. Saya berdoa di setiap waktu itu Tuhan di atas segala-galanya yang mengatur dengan sempurna. Amin.